kemudian disertai dengan niat. Maka niat ini penting, yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kalau orang biasa tidak makan pagi, kalau secara bahasa orang yang berpuasa. Tapi kalau secara syariat belum tentu disebut puasa kalau tidak niatnya memang niat puasa. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Kita akan masuk di dalam pembahasan dari kitab Siyam. Kita bahas dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang dimana ditulis oleh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, disertai dengan beberapa penjelasan fatwa-fatwa dari ulama Biladul Haram dan yang lainnya, sebagaimana Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati semua. Kita masuk kitab Siyam, kitab tentang puasa. Nah, disebut dengan kitab Siyam, artinya apa? Kitab itu artinya bab-bab yang di dalamnya pembahasan tentang masalah bab. Karena disebut dengan kitab Siyam karena memang pembahasan di dalam masalah puasa. Definisi tentang puasa. Definisi atau makna puasa. Puasa kalau dalam bahasa Arab dari kalimat as-sawmu, as-siyamu. Jadi bisa dengan as-sawm, orang bisa bilang, ya, aku lagi sawm, aku lagi siyam. Kalau dibahasakan kita Indonesia dengan puasa. Asal kalimat dari shoma yasumu sawman wa siyaman fa huwa shaimun. Itu kalimat dari sisi bahasa. Kalau bahasa kita puasa, tapi bahasa Arabnya siyam, saum. Orang yang berpuasa namanya shaim. Jamaknya shaimun, laki-laki, perempuan shaimat, shaimatun. Orang yang puasa. Ada di Indonesia ini namanya Pak Shaim juga ada. Tapi sekedar nama. Bukan berarti puasa terus ya. Ada kita punya nama namanya Shaim. Ada mungkin antara antum punya nama, maksudnya orang tua pingin, atau mungkin wallahu alam ketika dia lahir pas hari bulan puasa mungkin ya. Biasanya orang-orang kita begitu. Ya. Nah, anaknya perempuan namanya Fitri karena waktu itu lahir di Idul Fitri, kan begitu juga. Ini orang kita gampang aja. Enggak ada masalah. Ya. Nah, ada Pak Ramadan juga ada. Tapi ada Syekh namanya Ar-Ramadhani juga ada. Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Baik. Tentang puasa, kalimat yasum shauman wa siyaman fa huwa shaim. As-siyam wa shaumu secara bahasa. Bahasa itu ya bahasa sebagaimana kita. Jadi kalau orang namanya siyam, al-imsaku wal kaffu an-syai'. Itu secara bahasa. Al-imsak wal kaffu an-syai'. Menahan, mencegah dari sesuatu. Bisa dengan kalimat shaum itu wa yasta'milu fi kulli imsak. Maka bisa digunakan di dalam semua apa yang menahan. Jadi artinya segala sesuatu yang atau al-imsak wa an-syai', menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau menahan diri
dari sesuatu, itu puasa secara bahasa. Iya. Semisal orang menahan diri tidak berbicara, berarti al-imsaku anil kalam, ya kan? Al-imsaku anil kalam, menahan diri dari apa? Berbicara. Berarti tidak ngomong. Jadi orang yang dia menahan diri tidak bicara, secara bahasa dia puasa. Ya. Maka bisa jadi kalau secara bahasa kadang-kadang kita ada semacam berkelakar dengan teman kita. Semuanya makan, dia ada makan, lagi puasa ya. Secara bahasa tidak salah. Oh, dia tidak makan. Apakah dia diet atau yang lain, ya itu terserah urusan dia. Tapi dia secara bahasa berarti dia puasa. Kenapa tidak makan ketika itu? Bisa jadi orang menahan diri tidak berjalan. Wal imsak walil masyi, menahan diri tidak berjalan, itu juga puasa artinya dalam bahasa. Contoh misal, sebagaimana perkataan Nabiullah Az-Ziryani. Nabiullah ini seorang ahli syair dari kalangan orang Arab ya, dikenal Nabiullah. Khailun siyamun wa ukhra ghairu sa'imah, tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Jadi kata dia kalau dalam bahasa syair macam begini. Khailun siyamun, kuda itu puasa. Si khail itu kuda. Kuda itu berpuasa. Wa ukhra ghairu sha'imat, tapi kuda yang lain tidak puasa. Jadi maksudnya apa? Artinya kuda yang itu dia diam. Ada kuda yang lain dia berjalan, gitu loh maknanya. Jadi di sini yang dimaksudkan berarti kuda yang puasa, berarti kuda itu menahan diri tidak berjalan, diam dia. Menderum atau mungkin yang lain. Jadi khailun siyam maksudnya apa? Kuda itu waqifah, diam dia, berhenti. Wa ukhra ghairu sha'imah, adapun kuda yang lain dia tidak berpuasa, tamshi, maka dia berjalan. Tahtal ajaj atau tahtal ajaj, yakni taghayyar, artinya dia mungkin ngajak keliling-keliling, yang lain tidak berpuasa. Jadi ini maksudnya secara bahasa puasa itu apa? Menahan dari sesuatu, menahan tidak bicara, menahan tidak berjalan atau yang lain. Nah, makna puasa diambil dari kalimat menahan diri dari sesuatu, diambil dari dalil Al-Quran. Para ulama begitu. Jadi bukan hanya sekedar apa ya, mengumpulkan, menyusun, tak begitulah ulama. Dia kumpulkan dalil-dalil itu baik dari sisi arti, definisi, mendekatkan untuk memahami kita semua. Kisah Ibunda Maryam, Maryam bintu Imran, di mana dia adalah ibunya Nabiullah dan Rasulullah Isa alaihissalam. Maryam ya, Allah sebutkan di dalam surah surah apa ini? Surah Maryam pada ayat yang 26. Kisahnya begitu karena ketika itu Maryam ini wanita yang disucikan oleh Allah. Lewat Bunda Maryam inilah terlahirnya Isa bin Maryam, Rasul terakhir dari kalangan Bani Israel. Kemudian akhirnya dianggap sebagai punya umat Nasara. Jadi yang dianggap dia Rasulnya orang Nasara, salah. Dia Rasul dari kalangan Bani Israel yang terakhir. Tapi kalau orang Nasara menganggap dia bukan Rasul. Bukankah demikian? Dia adalah anak laki-laki Allah. Maka Isa ibnullah kata mereka. Subhanallah. Nah, jadi jangan salah ya.
Jadi Isa ibnu Maryam itu Nabi dan Rasulullah untuk kalangan Bani Israel dan Rasul terakhir di kalangan Bani Israel. Diutus di tengah-tengah kaum Nasara, tapi sayangnya akhirnya kaum Nasara memahami bahwa dia adalah anak laki-laki Allah. Karena dengan proses yang panjang tadi, sehingga sampai ibunya pun dikatakan sebagai Tuhan buat mereka. Sehingga mereka punya pemahaman apa? Trinitas ya, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Dibantah oleh Allah Tabaraka Taala, dan juga disebutkan tentang ketika Allah Tabaraka Taala itu Maha mengetahui, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Kisahnya itu, jadi ketika Allah meminta kesaksian kebenaran dari Isa, apakah benar dia mengatakan kepada seluruh manusia di tengah-tengah manusia, jadikanlah aku dan ibu menjadi dua Tuhan selain Allah. Maka Allah nggak tahu. Artinya bernisbatkan Allah punya nafs. Allah membahasakan adalah diriku, ya, bahwa aku haramkan untuk diriku kezaliman. Ada kalimat itu. Nah, ketika adik-adik Maryam mengandung, sudah mendekati mau melahirkan, sehingga diusir oleh kaumnya. Dituduhlah dia sebagai wanita penzina. Ya, maka ketika dia diusir, maka dia pun menyatakan, inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar mewajibkan diriku lirrahman, kepada Allah, sawma, ingat, berpuasa. Ini sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalam. Jadi apa? Menahan diri dari diam, menahan itu dari berbicara. Jadi sehingga Masya Allah, ketika demikian keberadaannya, Allah pun buktikan akan kebenaran Maryam ini, bahwa dia adalah wanita yang disucikan, dimuliakan oleh Allah, dan wanita tidak pernah disentuh oleh siapapun. Dan akhirnya Allah berikan mukjizat setelah lahirnya Isa. Maka dari buayan ibu, dari kecil dia bisa apa? Bicara, menada, ya, tak ada. Jadi seperti itu. Jadi dia berbicara dari kecil, dari buayan langsung dia harus berbicara. Maka ada di antara bayi yang berbicara dari kecil, termasuk Aisyah, termasuk adalah bayi ketika di masa Jurej, ya, termasuk pula adalah kisah Ghulam, dan itu kisah-kisah di masa Bani Israel. Dan dalam hal ini dibenarkan ketika kita mengisahkan tentang kisah-kisah Israiliyat, dan itu karena ditetapkan oleh syariat dan dibenarkan, tidak ada yang menyelisih dari syariat. Tapi ternyata banyak di antara kisah-kisah Israiliyat yang tersebar, yang ternyata itu bertentangan dengan syariat yang benar. Maka kisah Jurej, kisah Ghulam, ya, kisah kemudian Isa ibnu Maryam, maka disebutkan di Al-Quran juga itu ada pada kisah-kisah Israiliyat. Kalau kisah Jurej, karena Jurej waktu itu dituduh, karena waktu itu dia adalah di antara orang yang ahli ibadah di masa itu, sehingga ada orang yang iri, dia datangkan wanita penzina untuk menggodanya, yang bukan main-main pilihan itu. Tapi ternyata Allah takdirkan dia adalah orang yang istiqomah, tidak tergoda. Akhirnya si wanita penzina ini, dia melakukan perbuatan zina dengan seorang pengembala kambing. Tapi kemudian dia berbicara di tengah-tengah manusia bahwa dia itu berzina dengan Jurej. Bayangkan antum. Sampai begitu ya kisah-kisahnya. Maka ketika itu tempat ibadahnya Jurej, maka kemudian dihancurkan oleh masyarakat ketika itu.
Tapi akhirnya dibuktikan bahwa ketika Jurid pun melakukan sholat 2 rakaat, dan itu membuktikan bahwa sholat pun juga diwajibkan umat yang sebelum kita, cuma beda rakaatnya, ya kan? Setelah itu dipegang kemudian pusatnya, dan kemudian si anak tadi berbicara langsung. Aneh kan? Ya. Adapun kalau kisah di masa Musa, ada patung sapi bisa bicara. Ya, kalau zaman sekarang enggak aneh. Ya enggak? Ada boneka bisa bicara kan enggak aneh. Kenapa? Ya ada sound systemnya. Kalau zaman dulu dianggap aneh. Baik. Ini kisah atau dari sisi makna. Definisi puasa dari arti apa? Dari bahasa. Tapi bukan ini yang dimaksudkan dalam syariat. Puasa ini bukan itu saja yang dimaksudkan. Karena kalau puasa dimaknakan secara bahasa banyak, sehingga orang ketika memang dia itu diet atau diet istilahnya, ya puasa namanya kalau secara bahasa. Aku tidak makan ini, tidak makan itu, berarti puasa kan? Kalau secara bahasa, ya. Adapun yang dimaukan syariat, puasa adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi ma'an niyyati ta'abbudu lillahi ta'ala. Ini yang dimaukan, ya. Jadi di sini disebutkan yang disebut puasa yang dimaukan syariat adalah al-imsaku 'anil mufattirat, ya, min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi ma'an niyyah at-ta'abbudu lillahi ta'ala. Walaupun ada sedikit mungkin beda redaksi saja, tapi intinya sama di antara para ulama. Puasa adalah menahan diri, menahan dari pembatal-pembatal puasa. Nah, ini nanti akan disebut kenapa pembatal puasa. Dan pembatal puasa itu ada disebut pembatal puasa maknanya hissiyah, ada pula pembatal puasa namanya maknawiyah. Kalau lebih detailnya begitu. Jadi menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang bersifat hissiyah, amaliyah, zahir pembatalnya. Seperti apa? Misal makan, minum, ya kan? Dan hal yang membatalkan secara kita kenal, sudah kita maklumi, ya kan? Berhubungan suami istri di siang hari, salah satunya muntah secara sengaja, ya, di antaranya. Kapan waktunya? Ada waktunya. Dia tahan diri dari pembatal puasa, berarti sudah tidak makan lagi, tidak minum lagi, dan tidak yang lainnya pembatal yang lain secara hissiyah. Ada kalau pembatal puasa dalam arti maknawiyah, karena kadang orang dia seakan-akan sudah merasa dia sudah mendapatkan pahala, sudah teranggap dia puasa, sementara nggak ada dapat apa-apa. Kenapa? Dia tidak bisa menahan diri dari pembatal yang sifat maknawiyah. Apa itu? Tidak bisa menahan diri dari bicara-bicara yang menyebabkan dosa besar. Seperti apa? Ghibah, membicarakan kejelekan orang, mencela, berdusta, ucapan-ucapan kotor, perbuatan yang diharamkan, memandang sesuatu yang diharamkan, mendengar. Nah, ini berarti di masa-masa kita masuk, ya enggak? Sehingga tentang mestinya kalau kita dulu mungkin agak bebas sebelum puasa, main HP, buka YouTube, macam-macam, ya ditahan. Karena ini makna pembatal puasa yang secara maknawiyah. Yang tadinya mungkin lewat WhatsApp, lewat macam-macam, dia dapat jidal,
Kadang kalau sudah debat digital itu kadang ngamuk, marah, emosi, ucapan ngomongnya ngelantur, apapun. Ya sudah berbeda kalau sudah puasa. Ya. Nah, ini dari sisi definisi puasa sudah Masya Allah secara syariat yang dimaukan. Dan ada waktunya min tulu'il fajri tsani, dari dimulai terbitnya fajar yang kedua. Karena fajar itu bahasa Arab, maka ada teman kita namanya Fajar. Fajar Gunawan kalau teman kita. Orang tuanya ngasih nama Fajar. Wallah mungkin lahirnya wallahu alam, lahirnya mungkin di waktu fajar. Tapi nak dibayang, mudah-mudahan cepat datang di fajar. Iya, karena pilih kan bagus ya. Kan biasanya begitu orang tua kita, karena waktu fajar. Seperti saya ngasih nama anak saya Dini, karena lahirnya dini hari. Tapi saya maksudnya bukan itu. Dini agamaku. Ya, itu beda kan? Tapi akhirnya tren bahasanya kan? Nah, begitu. Jadi keren juga. Nah, begitu ya. Padahal asal maksudnya bukan dini yang dimaksudkan waktu, tapi dini agamaku, mardiyah yang diridhoi. Gitu maksudnya. Baik. Ya. Nah, fajar ada dua. Fajar yang pertama disebut dengan fajar kadzib. Ya. Itu fajar kadzib. Itu yang pertama. Atau fajrul awal. Kalau fajar kadzib, fajar yang awal, maka masih boleh makan, masih boleh minum. Belum dimulai puasa. Ini fajar yang awal. Kadang disebut fajar kadzib atau al-fajrul kadzub bisa juga. Ya, dan belum sah salat subuh belum. Ini harus dipahami. Wa huwa bayadu fil ufuq yakhruju mustatilan thumma ya'ti ba'dahu dhulam. Jadi fajar pertama, fajar kadzub, disebut kadzub karena dia itu suka mengecoh. Ya, kadang mengecoh karena dusta. Kenapa? Bayad fil ufuq. Jadi memang keluar sinar putih di ufuk timur. Yakhruju mustatilan. Dia keluar itu memanjang, mengecoh menyeluruh. Tapi ternyata setelah itu dia gelap lagi. Inilah fajar awal disebut fajrul kadzub. Adapun tadi awal puasa, menahan diri dari pembatal puasa tadi dimulai jadi apa? Al-fajrul tsani. Maka itulah disebut dengan fajar shadiq, fajar yang jujur. Ya, kenapa? Memang ya sinar putih ya di ufuk. Tapi setelah itu nggak ada gelap. Dan dia kemudian wa inna ma yantashir al-bayad al-mu'tadid fil ufuk, menyebar dia kemana-mana. Kemudian berikutnya menjadi terang karena mendekati tulu'ul fajr atau waktu syuruk. Nah, maka ini harus ini. Nah, kalau kita sekarang kan patokannya pakai jadwal seumur hidup ini yang masalah ini. Jadwal sepanjang masa ini yang berat. Sementara hukum asal tentang waktu sholat kan berarti ini kan urusannya juga kapan kita mulai puasa, kapan haram kita sudah tidak boleh makan, tidak minum dan yang lainnya kan. Kapan kita sudah memang itu waktu sholat. Nah ini kan harus jelas, bukan hanya sekedar pakai jam nih. Nah, ya kan? Jadi seperti itu, bukan pakai jam. Bukan pakai apa? Pakai jam. Berarti betul-betul ketika kondisi memang cerah, asalnya memang dilihat langsung. Cuma kalau di masa kita, biasanya kita di ketinggian ya, itu yang gampang. Sekarang ini sudah banyak lampu yang luar biasa. Biasanya kalau daerah-daerah yang memang
tidak sebagaimana rumah terlalu ini ya. Jadi mungkin daerah-daerah pegunungan itu lebih mudah untuk dilihat. Ya. Adapun kalau dulu di masa Rasulullah kan ada muadzin 2. Kalau yang adzan Bilal ibnu Rabah berarti fajar yang pertama. Jedanya biasanya sekitar ya 1 jam atau 2/3 jam sebelum fajar yang kedua. Karena muadzin yang kedua Abdullah ibnu Umi Maktum karena buta sampai dia itu waktu dia tahu kalau itu sudah fajar itu hanya bisa dengan penciuman dia. Allahu a'lam. Coba bayangkan antum. Karena sampai begitu sederhana di masa itu. Jadi dia sudah azan tadi. Jadi sudah. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi Allah berikan apa istilahnya ilham, diberikan nikmat rasa terhadap waktu ibadah sampai begitu. Ya, jadi sampai seperti itu. Dan itu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun di kita padahal jelas al-imsak itu bukan maknanya tidak boleh makan minum, itu bukan setelah mendengar imsak, bukan. Itu siapa itu dia nggak ngerti juga siapa. Kok ada aja inovasi yang di Indonesia ini. Tidak ada itu. Padahal makna imsak kan, kalau imsak berarti kan puasa kan begitu. Padahal masih boleh makan, belum subuh. Kalau ngikuti imsak ya itu berapa jarak antara anggaplah subuh yang sekarang ini benar-benar apakah memang sudah masuk? Wallahu a'lam. Ya enggak. Sementara kalau itu pakai patokan jam atau bahkan mungkin sekarang mau putar, beda-beda. Yakin atau tidak? Jam saya sama antum ayo dikumpulkan 5 orang, jamnya mesti beda detiknya. Ini jamnya manusia. Kalau jamnya Allah 1. Makanya mestinya dikasih jeda. Ya artinya antara kita jangan terlalu ekstrim, juga jangan terlalu bermudah-mudahan tentang waktu. Karena ada, harus ditambah sekian menit, mungkin waktunya panjang sekali belum. Ada kan? Pernah dengar kan? Ada. Nah, jadi minimal kita kasih waktu. Kalau yang sudah jam-jam yang biasa, ya ini. Makanya oleh sebab itu sebenarnya kesederhanaan dalam agama ini luar biasa loh. Ya, luar biasa. Ingat, jadi ini makna definisinya itu dari apa tadi? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, hissiyah, maknawiyah. Kapan waktunya? Dari mulai terbitnya fajar yang kedua. Yakin betul kalau itu sudah memang sudah subuh. Maka oleh sebab itu hati-hati bagi muadzin, hati-hati bagi takbir masjid. Kalau belum betul-betul masuk waktu ya jangan cepat-cepat adzan. Bukan karena semangat loh. Ibadah ini bukan karena semangat, karena aku ingin cepat ke pasar atau mau tidur lagi, kuatan duluan. Enggak boleh. Berat ini nanti urusannya. Ya betul tidak? Iya, ini masalah syariat ini. Makanya di sini penting. Takmir itu juga semua harus ngerti ilmu mestinya. Jadikan takmir itu bukan hanya klaim aku takmir, pokoknya aku yang menguasai. Nah, gitu. Harus ngerti ilmu. Ini takmir tidak ngerti din, tidak ngerti agama, ya sakarpe nanti. Alhamdulillah min dzalik. Sementara takmir itu mas'ul. Dia ini petugas mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya tentang tanggung jawabnya di hadapan Allah Taala. Kan begitu. Ini konsekuensi. Masya Allah. Baik, pelajaran kedua betul-betul sudah subuh ya. Tadi saya bilang, jadi kalau sudah putih di sana-sana biasa kan kita kelihatan putih agak cerah begitu. Ya sudah terus. Habis itu agak terang-terang, nggak ada lagi gelap. Itulah fajar yang kedua. Barakallahu fiikum. Apa yang ana alami, apa yang saya simpulkan dari beberapa waktu-waktu sholat, memang ada yang agak terlalu cepat, ada masjid. Tapi yang sederhana ada beberapa masjid yang saya anggap itu juga nggak terlalu maju, juga terlalu mundur. Alhamdulillah, waktu itu ada dengar adzan,
Adzan baik kalau di HP Anda kebetulan agak kecepatan sedikit, wallahu alam, ya, saya nggak tahu itu kan aplikasinya begitu. Saya nggak bisa protes dengan yang punya aplikasi, ya kan? Karena HP antum mungkin saya dulu adzan, antum belum, bisa jadi gitu kan? Nah, jangan antum mengatakan mutlak ini, wah ini sudah yang benar, jangan. Antum sudah berusaha untuk yang terdekat kan begitu ya, tapi jangan mengatakan hotel saya yang paling benar. Berarti HP antum yang paling bagus ya, paling the best. Nah, juga kan gitu. Ayo, aplikasi manusia kan, Google apa macam-macam Google kan begitu juga. Kadang-kadang juga melencong kan gitu kan. Ayo, jadi seperti itu. Insya Allah yang adzan-adzan yang biasa seperti di Baitul Ma'mur, ya mungkin insya Allah di Al-Furqan mungkin ya. Nah itu dan mudah-mudahan di Anur dan yang lain itu insya Allah sudah mendekati. Jeda antara dari adzan kemudian ya 10 menit insya Allah itu sudah fajar. Jadi insya Allah sudah pas. Insya Allah sudah pas. Karena saya pernah betul-betul cerah. Saya sudah habis sholat, zikir sebentar, saya keluar ternyata sudah terang. Dan insya Allah begitu khusnudzon saya dengan waktu-waktu yang ada. Untuk berikutnya wallahu a'lam. Jadi itu ya. Nah jadi insya Allah untuk adzan yang sekarang insya Allah itu sudah. Insya Allah sudah mewakili. Cuma agak ada jatah sedikit aja, waktu jangan terlalu cepat. Kalau subuh kasih jatah ya 10 menit lah. Ada yang suka panjang. Tayyib. Jadi itu ya. Dari apa tadi? Terbit fajar yang kedua, kemudian apa? Sampai apa? Ghurubus syams. Di sini sampai ila ghurubus syams. Ma'an niyah. Sampai apa? Ghurub. Ghurub kalau bahasa kita maghrib. Maghrib itu dari kalimat ghurub. Ghurub itu tenggelam, ghurub itu di barat. Maka kalau arah barat namanya gharbi, gharbiyah. Nah, gitu kan? Maghrib. Jadinya apa? Memang betul-betul sudah tenggelamnya bulatan matahari itu. Jadi tidak nunggu lagi. Kalau sudah pas masuk, ya maghrib itu. Dan itulah adalah awal keutamaan orang berbuka. Ma'an niyati disertai dengan niat ta'abbudulillah dan karena beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itu. Maka oleh sebab itu fajar kedua ini disebutkan dalam Al-Quran waktunya surat Al-Baqarah 187 kelanjutan awal dari perintah puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian. Artinya buka sahur maksudnya. Sampai jelas bagi kalian pembeda antara benang putih dari benang hitam. Maksudnya dari waktu fajar. Kalau Anda melihat secara ketika ayat ini turun, sahabat dulu betul-betul pakai benang. Jadi ya seperti kita, kalau dulu belum jelas, belum bisa bedakan karena memang belum ada seperti kita ini atau seperti sekarang di Saudi. Wah, lampunya luar biasa. Kalau dulu ya belum ada penerangan seperti kita. Jadi betul-betul mereka tahu, apakah sudah subuh atau sudah waktu sebelum? Ya betul-betul. Jadi benang ya bahasa Indonesia juga benang ya. Yang untuk jahit itu benang putih, benang hitam dimasukkan di bawah bantal. Udah bisa membedakan, oh berarti sudah. Masya Allah, dulu begitu. Sebelum dijelaskan Rasulullah SAW dan Al-Fajr. Itu maksudnya subuh. Jadi begitu kesadaran mereka. Nah, maka oleh sebab itu Nabi SAW menyatakan, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Nah ini Fajar Gunawan sudah datang. Tadi yang dibahas. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah. Baik. Jadi itu ya, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Malam di sini ya tadi huruf. Jangan seperti puasanya orang Syiah. Orang Syiah itu tidak membuka kalau belum muncul kelihatan bintang. Sementara antum bintang itu akan muncul dan kelihatan kalau sudah malam kan? Padahal itu ufuk di barat sana. Istilahnya apa? Asyafaq. Mega merah itu harus kelihatan. Itu karena masih waktu maghrib. Kalau sudah hilang ufuk,
apa namanya, istilahnya apa, mega merah, berarti sudah masuk waktu isya. Itu asal waktu itu dia begitu. Maka Allah menulis kitab namanya mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Itu mengikuti matahari. Kalau waktu itu salat, tapi kalau hilal qamariyah, kalau hijriyah qamariyah. Naam. Maka Rasul menyatakan, idza aqbala al-lail min hahuna. Kalau datang malam dari ini, dari sini, wa adbarun nahar, hilangnya siang min hahuna, wa gharabatis syams, dan tenggelamnya matahari, faqad aftara shaim, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Jadi kalau kita dulu masih sederhana, enggak sekarang ini jaga no jam, mungkin enak asik. Terus sekarang kita repot, ngamuk semua nanti. Kalau dibalikin jam, wah ribut lagi. Ya enggak? Iya, asalnya sederhana sekali. Dan terkait hukum-hukum, andai kata dia sudah, jadi dia yakin bahwa ini sudah ghurub, ternyata belum. Bagaimana para ulama? Itu ada beda khilaf tentang masalah itu. Tayyib, itu tentang definisi tadi. Kemudian disertai dengan niat. Maka niat ini penting, yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kalau orang biasa tidak makan pagi, kalau secara bahasa orang yang berpuasa. Tapi kalau secara syariat belum tentu disebut puasa kalau tidak niatnya memang niat puasa. Atau mungkin ada orang, aku tidak makan tidak minum dari pagi sampai mungkin jam berapa. Secara bahasa disebut orang puasa. Tapi secara syariat belum. Kenapa? Semua dibedakan dengan niat tadi. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal tergantung apa yang dia niatkan. Niatmu ngapain? Kamu tidak makan, tidak minum itu ngapain niatnya? Dan termasuk terbatas atau terikat dengan waktu tadi. Harus dari fajar yang kedua subuh sampai tenggelamnya matahari atau masuknya bulatan matahari tadi. Ya, nah, misalkan kata beliau tambahannya, falau anna insanan lam ya'kul wa lam yashrab wa lam ya'mal ayy shay'in min al-mufattirat min tulu'il fajr tsani ila ghurub asy-syams walakin lam yanaw as-siyam hadha la ya'tabir atau hadha la yu'tabar sha'iman syar'an wa laysa lahu ajrun fi hadha wa in kana yusamma sha'iman fil lughah. Seandainya ada orang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apapun, ya, dari pembatal-pembatal dari mulai subuh sampai tenggelam, tapi tidak ada niat, maka ini tidak teranggap puasa secara syariat. Maka dia tidak dapatkan pahala dalam perkara ini, walaupun secara bahasa dia disebut orang yang berpuasa. Ya, nah ini tadi definisi. Kemudian berikutnya, memang puasa adalah sebuah ibadah, bentuk pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sesuatu yang yang dilakukan dan dikerjakan untuk yang lain-lain. Dan kemudian kita ketahui bersama bahwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ikhtiyarat Fiqhiyah, maka beliau menyatakan as-siyamu as-sawmu ibadatun qadimah. Puasa itu ibadah yang sudah dahulu, sehingga Allah telah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Dalilnya jelas di dalam surah Al-Baqarah 180 berapa? 83 ya. 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa ibadah yang sudah dahulu. Bukan kita saja yang berpuasa umat Islam. Ya wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan puasa ini juga kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita, para nabi dan rasul sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Sebagaimana kita ingat asal muasal sebelum turun kewajiban puasa Ramadan, awalnya Nabi SAW berpuasa Yaumu Asyura, tanggal 10
di bulan Muharram. Itu asalnya. Ya. Dan ternyata Yahudi juga puasa kan? Ingat ketika Nabi datang ke kota Madinah, ahli kitab berpuasa. Cuma motif mereka beda, tujuan mereka beda. Dia mengatakan, kenapa antum puasa? Dia mengatakan, ada yaumun shalih. Ini hari kebaikan. Sebenarnya mengatakan, ini hari-hari Id. Najallahu Musa min Bani Israel. Atau Najallahu Musa wa Bani Israel min aduwwih. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa. Maka Musa puasa, saya juga puasa. Jadi seperti itu. Itu asal. Jelas bahwa puasa, ibadah yang terdahulu di mana Allah coba wajibkan kepada umat sebelum kita. Nah, cuma apakah memang mereka diwajibkan juga di puasanya di bulan Ramadan? Kata beliau rahimahullah, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa mereka juga diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Berarti yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan adalah hanya kaum muslimin, umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang memilihkan bulan Ramadan menjadi bulan puasa bagi kaum muslimin dan turunnya Al-Qur'an adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk bulan Ramadan dipilih oleh Allah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Ternyata pula di dalam riwayat kitab-kitab dahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Kenapa demikian? Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan bulan dan nama-namanya. Bisa saja Allah menciptakan langit dan bumi. Kan begitu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi begitu. Jadi Allah ketika menjadikan dalam satu tahun itu 12 bulan dan ada 4 bulan yang Allah muliakan, itu sudah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Mestinya sejarahnya dulu mana dengan ketika Allah itu menjadikan bulan-bulan dan kemudian satu tahun 12 bulan dengan miladiah, berarti diciptakannya sebelum Masehi, bukankah? Iya, sebelum ada manusia Allah sudah ciptakan dulu. Loh, kan begitu mesti dalam Al-Qur'anul Karim seperti itu. Nah, karena sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan bahwa dalam satu tahun 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Tetapi klaimnya dalam sejarah justru katanya Masehi dulu, miladiah dulu. Nah, baik. Kemudian sudah dipahami bahwa ibadah puasa dan kemudian puasa adalah ibadah yang dahulu, ya, definisi jelas, ya. Tentunya kalau kaum muslimin itu di bulan Ramadan yang tadinya hanya 1 hari menjadi 1 bulan, dan dalam 1 bulan dalam Islam tidak seperti dalam miladiah, tidak ada bilangan 28 hari. Seperti kalau dalam miladiah di bulan Februari, benar? Iya. Kalau dalam Islam pasti, bukan spekulasi. Ingat, dalam beragama tidak ada spekulasi. Wah, nanti takut saya sudah masuk puasa dulu dah. Tidak ada. Tak boleh. Maunya kebaikan, bukan kebaikan, dosa tambah. Dalam Islam itu pasti. Kita puasa pada hari yang diragukan saja haram, seperti bermaksud kepada Nabi SAW. Dan kapan namanya hari yang diragukan? Berarti kalau ragu kan tidak jelas berarti. Apa perintah syariat? Fa'aqul iddah 30 yawma. Sempurnakan 30 hari. Lah kok ada orang itu berpuasa dengan hari yang diragukan tidak jelas? Ajib kan? Ajib. Gharibun jiddan. Aneh. Sebenarnya begitu dalam pandangan syariat. Bukan kita tidak suka secara pribadi, tidak, tapi syariat memberikan aturan begitu, dan itu masih bersekutu lagi. Padahal jelas. La tasumu hatta tarawul hilal, wa la tuftiru hatta tarawul hilal. Kalian tidak boleh puasa sampai melihatnya, jangan kalian berbuka sampai kalian melihat. Kecuali kalau tertutup, apa perintahnya? Sempurnakan
30 hari. Gampang. Sehingga disitulah ada hadis, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka sama dengan dia bermaksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Itulah pada tanggal 30 Sya'ban. Jadi kalau orang tanggal 30 Sya'ban karena tidak bisa melihat dia berpuasa, ini maksudnya. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, haramkah, bolehkah? Maka jumhur ulama haram, tidak boleh. Jelas. Dan sekarang dengan perakiraan. Antum ingat dulu, di masa zaman-zaman kita ini, kita masih ingat di Indonesia, ada istilah ramalan cuaca dulu. Sekarang juga bisa ngeramal lagi, perakiraan. Sekarang perakiraan juga bisa. Sekarang ini kita mestinya kan kemarau, Pak. Lah kok hujan masih, Masya Allah. Ya Allah, Allah yang bikin alam, Allah yang bikin waktu, Allah yang bikin musim. Ya terserah Allah, gak bisa. Makanya itu hasilnya kalau antum di dalam ibadah kira-kira banyak salah. Bukan kira-kira benar, banyak salahnya. Karena agama bukan kira-kira, bukan dhanni, tapi apa? Tauqifi, pasti. Jelas. Jadi seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu ini penting. Maka barakallahu fikum jami'a. Dan kemudian tentang kapan kaum muslimin mulai wajib puasa bulan Ramadan, dan puasanya di bulan Ramadan itu berbarengan dengan wajibnya ketika perintah membayar zakat. Jadi perintah turun wajib zakat, perintah wajib turun puasa itu sama pada tahun kedua setelah Rasul hijrah ke kota Madinah. Jadi 2 Hijriah. Jadi kalau dalam sejarah, kapan diwajibkan puasa? Pada tahun 2 Hijriah. Kapan diwajibkan membayar zakat? Pada tahun 2 Hijriah. Kapan diwajibkan sholat? Ada yang tahu? 1 tahun atau 2 tahun sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwanya itu, tapi kapan Isra wal Mi'raj? Nah, tadi. Sebelum Nabi hijrah 1 tahun atau 2 tahun. Ada menyebutkan 1 tahun, 1 tahun setengah. Jadi seperti dalam sirah Nabawiyah. Nah, sehingga Rasulullah ketika beliau berpuasa sampai beliau wafat berapa kali? 9 kali. Dan rata-rata 29 hari. Tapi jangan antum simpulkan berarti puasa 29 hari. Jangan. Kita sebelum puasa dilarang, nggak boleh sampai tahu. Ya kan? Maka hadis juga menyebutkan sumu Ramadhan 30 yauma illa an taru qabla dzalik. Berpuasalah kalian Ramadan 30 hari. Sempurna berarti. Kecuali kalau kalian melihat sebelum itu berarti 29 hari. Sehingga antum bisa putuskan 29 hari karena sebab melihat. Dan melihat di sini tak pakai alat, Pak. Jadi tidak ruwet kayak sekarang ini. Tidak butuh dana yang besar, itu tidak butuh. Asalnya begitu. Tapi kita husnudzon sama pemimpin kita. Sampai begitu perhatian kepada kaum muslimin. Dibeliin alat. Itu pun tidak kelihatan. Kok sampai ada orang pakai alat tidak kelihatan. Tidak lihat alat katanya kelihatan. Waduh ini. Tidak tahu ini. Takutnya nanti apa? Lampu petromak yang dilihat. Ya enggak? Ya kan? Berat tadi. Pakai teropong yang sudah darah ini tidak kelihatan. Katanya apa? Saya melihat dengan mata saya. Waduh. Takutnya petromak nanti ada orang bawa cukong begitu. Lihat klip-klip begitu. Oh itu hilang. Waduh. Salah. Berat ini. Ya kan? Walaupun di masa Rasulullah itu sederhana sekali sebenarnya. Jadi asalnya begitu. Langsung. Sehingga kan bagaimana hadits itu menyebutkan ketika di masa Abdullah ibnu Umar yang mengisahkan
Tara an-nas al-hilal. Manusia saling mencari hilal. Mereka itu semuanya mencari hilal. Antum, itu kenikmatan, fadlah. Sebenarnya antum kalau pengen ya coba bismillah. Ana pernah ngalami tapi kutolo tahun berapa ana lupa. Tapi cuma ana di Prerean waktu itu. Kan di situ ada ketinggian kan kalau di Prerean itu ada. Tapi kutolo mendung enggak bisa, sudah. Taab sudah. Mungkin kalau di Uluwatu apa? Suatu saat antum enggak apa-apa. Bisa antum coba kayak apa? Karena dan gimana posisinya? Jadi ketika matahari gurub, disitulah muncul itu. Dan kalau memang Allah takdirkan, antum melihat, masya Allah itu nikmat. Kalau belum ya belum, itu aslinya seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ingat, jadi seperti itu. Dan adapun Saudi hari Sabtu. Jangan mengatakan pun lo selalu sama dengan Saudi. Kalau antum pengen sama dengan Saudi, ya pakai hilal dong. Saudi pakai hilal. Tapi jelas sebenarnya gak mungkin sama. Kenapa? Sekarang ini kita sudah mau maghrib, di sana belum asar, Pak. Jadi lebih dulu kita kan? Iya. Jeda waktu kita, jarak waktu kita 5 jam dengan Saudi. Kalau di WIB 4 jam. Jadi tidak mungkin. Jadi kita sudah Idul Fitri dulu, di sana belum. Sebenarnya begitu, kita sudah bisa mengatakan, oh sudah masuk waktu, oh kita sempurnakan. Jadi karena masing-masing dengan hilal, bisa dilihat hilal dan dengan negeri-negeri kalian. Jadi barakallahu fikum, maka ini tentang definisi puasa, secaranya dan yang lainnya seperti itu. Wallahu a'lam. Sampai baru definisi. Panjang ya? Panjang. Karena supaya kita jelas, baru insyaallah taala besok kita akan bahas tentang apa? Min fadailis syiyam wa fawaidih, tentang keistimewaan dan faedah-faedah puasa. Dan ini targhib, memberikan motivasi semangat kita biar kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat ya menjalankannya. Wallahu a'lam. Zakat penghasilan apa bisa dibayarkan per bulan jika mencapai nisab? Zakat penghasilan. Yang wajib zakat itu, yang sudah jelas-jelas itu, ada zakat pertanian, berarti setiap panen. Yang sebagaimana padi, ya, dan apa yang disebutkan zakat-zakat pertanian, ya juga tidak, gandum dan semisalnya, jagung, itu pun sudah ada hasilnya berapa kuintal, ya kan? Diairi, bayar atau tidak, itu ada aturannya. Zakat itu gampang dalam Islam, bukan untuk memberatkan, untuk mensucikan. Itu pertanian. Peternakan juga begitu. Kambing seberapa, yang sudah berapa ekor, ada. Sapi dan umurnya dan lain-lainnya. Perhiasan, ya emas, perak, apakah itu dijual belikan? Apakah itu yang kalau dipakai masih terjadi khilaf? Apa yang disimpan itu kalau emas atau perak sudah mencapai 1 haul, sudah 1 nisab. Ya, orang jual beli apa? Misalkan apa dia? Bisnis, mungkin botol minyak wangi yang memang ada modalnya. Apa yang lain? Yang jelas. Dari awal dia buka dengan komariah ya, bukan meladiah. Ramadan ke Ramadan. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah begitu. Sudah 1 nisab. Ya. Jadi dari rosmal dia, modal dia, keuntungannya sudah dikurangi biaya utang dan semisalnya. Tuh. Begitu sudah gampang. Ini zakat profesi tidak ada. Dia guru, PNS. Jadi tidak ada zakat itu 1 tahun, 1 nisab. Tidak ada per bulan. Infak itu namanya. Jadi jangan mempersulit diri ya. Jangan orang takut akhirnya nggak bayar zakat. Gara-gara salah wajib zakat profesi.
semuanya ditarik. Nah, ini modelnya kita di Indonesia seperti itu. Cari dan yang lainnya. Rasulullah SAW ketika memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ahlul kitab, maka pungut zakat mereka. Tapi hati-hati harta yang mereka jaga. Jadi bukan main paksa loh zakat itu. Adapun kalau di masa Abu Bakar Siddiq diperangi karena memang dia memang tidak mau bayar zakat di masa Rasulullah SAW, harus diperangi. Karena itu jelas sudah merupakan apa? Ijma'nya para sahabat ketika itu. Tapi ini zakat itu sebenarnya begitu. Ya, adapun tentang perhiasan menjadi khilaf di antara para ulama. Yang dipakai, kalau yang disimpan, ya apa namanya? Kalau sudah 1 tahun dan 1 tahun. Uang yang kita punya, memang kita punya tabungan, dan uang itu dia disimpan. Kalau memang sudah mencapai nisab, dikeluarkan nisabnya 2,5% setiap tahun. Kalau belum nisab ya jangan. Antum misalkan profesi, ya, kalau misalkan dia menjadi arsitek, gajinya 20 juta. Oh, alhamdulillah sebulan. Insyaallah. Mas Pajarin ada benar. Alhamdulillah. Misalkan ya, kayak misalkan begitu. Tinggal dikalikan. Ya, kalau misalkan 20 juta sebulan, belanja keluarga 10 juta misal. Ya, terus misalnya dia bisa mengumpulkan bayar utang. Masih ada 5 juta. 5 juta dia kumpulkan, dia tabung dalam 1 tahun 5 kali 12 berapa? 60. Berarti sudah bayar. Kalau itu betul-betul utuh. Bisa dipahami? Begitu. Jadi kalau kurang, makanya oleh sebab itu tidak setiap tahun dia bayar kalau memang nggak ada. Gampang sebenarnya. Dan itu apa? Bukan memperberat tapi memperringan. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi dipahami ya. Jadi mencapai nisab tidak ada per bulan itu tidak ada. Kalau per bulan itu gajian. Dua aja ya pertanyaannya. Dua aja kan? Iya. Baik. Bagaimana dengan sebagian orang yang memulai berpuasa berdasarkan matlaq? Matlaq itu pakai ain. Bukan matlaq. Pakai matlaq negara lain. Di mana negara lain telah terlihat hilal. Mohon penjelasannya. Jadi dia mengikuti puasa negara yang lebih dahulu terlihat hilal. Barakallahu fikum, tadi saya sebutkan. Memang itu memang ada khilaf di antara para ulama. Dengan dalil faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang telah melihat menyaksikan adalah berpuasa. Maka dari ini terjadi perbedaan pendapat. Apakah kemudian ketika ada negeri muslimin dia melihat hilal, apakah kewajiban negeri yang lain iya? Maka khilaf. Tapi yang terkuat masing-masing negeri, maka dia berpuasa menurut negeri masing-masing. Mana dalilnya? Bukan ngomong tok. Dalilnya adalah kisah seorang sahabat. Sahabat ini datang dari Syam. Waktu itu ibu kota di Syam. Di Syam, sahabat Quraisy ketika dia datang ke Saudi, ya, Mekah ke Madinah, itu belum kelihatan. Sementara di Syam sudah kelihatan. Dia datang. Ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas ditanya sama Quraisy, kenapa engkau tidak sebagaimana beridul fitri sebagaimana Syam? Maka beliau katakan, ini yang diperintahkan Rasulullah SAW. Kenapa? Maka sumu bi ru'yati wa tuftiru bi ru'yati. Artinya apa? Berpuasa kalian karena melihat, dan berbuka kalian karena melihat. Nah, diamalkan kan? Oleh sahabat diamalkan. Jadi seperti itu. Dan terlebih ketika kita pahami bedanya waktu dan jam tadi. Bagaimana mungkin antum akan ikuti yang di sana? Berarti kan beda sekali. Anggaplah kita lebih dulu ru'yatul hilal. Di sana belum, karena masih siang, baru zuhur. Nah, terus kemudian antum nanti misal saja, kalau antum tadi diikuti Saudi, sementara Saudi menggenapkan, terus antum ikut mana? Indonesia. Nah, ini namanya enaknya antum aja ini.
Jadi kalau puasa ngikut yang awal, kalau buka, kalau Idul Fitri ngikut yang di negeri. Nah, ini enak Arab itu. Tak begitu, saya tidak memberitakan seperti itu. Ya, makanya kalian berpuasa menurut negeri kalian. Karena negeri itu seperti itu. Dan sebenarnya disebutkan demikian. Rasulullah SAW perintahkan apa? Ketika Rasul pemimpin di waktu itu, ya, karena di sana Nabi perintahkan ketika sudah dapatkan berita bahwa sudah masuk Bilal, Nabi mengatakan apa? Adzin fid nasi ya Bilal, ya, ayyasumu ghadan. Jadi seperti itu. Jadi ingat, kita bukan berpuasa dengan negeri lain. Kecuali kalau memang sudah menjadi satu kesepakatan. Karena kita belum ada kesepakatan para imam, para ulama, nggak ada. Tetap pada masing-masing. Bukankah demikian? Nanti dan ini jamul kalimah. Kayak apa antum ini? Ya, jelas itu bukan sesuatu yang memberikan rahmat, kenikmatan, bukan itu yang dimaksud oleh syariat. Maka itu syariat bukan seperti itu. Sendiri-sendiri. Nah, inilah hasilnya nanti. Saudi, ya udah, nggak ada boleh macam-macam dia menentukan. Nggak boleh macam-macam. Aku mau puasa duluan. Nggak ada. Satu-satu. Pemimpin, pemerintah yang mengumumkan. Begitu. Nah, di negeri kita Jumat jadi sudah puasa lagi. Ya, inilah kondisinya. Wallahu a'lam. Jadi kita berpuasa menurut negeri kita masing-masing, dan tugas untuk mengumumkan adalah tugasnya pemimpin. Semoga Allah memberikan taufik kita istiqomah kepada kita semua, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, saum kita dan yang lainnya, dan semoga Allah memberikan kita kesehatan dan istiqomah sampai kita bisa tuntaskan selesaikan ibadah saum tahun ini dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.